Iya, boleh. Sama. Oh, tadi. Oke, Bapak mulai dulu ya. Dinyalakan dulu kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, kemarin liburan kemana aja? Di rumah aja, Di rumah Pak. aja. Oke, benar sekali. Ada yang ikut lomba 17-an nggak di rumahnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada lomba? Nggak ada. Ya, PPKM ya. Jadi yang lomba cuman beberapa aja. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sikap berdoa dulu. Oke, sikap berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kita sekarang sudah masuk ke tema 2. Kemarin kita sudah mengerjakan ulangan tema 1 kan ya? Ya. Ada yang belum di sini? Sudah, Pak. Oke, pinter, sudah selesai semua. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran di tema 2. Hari ini kita akan mengawalinya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak share screen dulu. Oke, screen-nya sudah kelihatan ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menggali informasi dengan kata tanya. Kemarin ada adik ingat nggak yang soal AKM itu? Yang kita disuruh menentukan, coba carilah kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf. Ada yang masih ingat? Masih, Pak. Nah, kemarin kan ada soal yang seperti itu. Ini adalah materinya. Hari ini kita akan membahas ini di tema 2.
Nah, tahukah kamu dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian sering mendengar pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya itu terdiri dari ini. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, siapa namamu? Atau bagaimana kabarmu? Yang ketiga, di mana kamu tinggal? Nah, sekarang Bapak tanya, biasanya kalau Pak Hendri di awal pembukaan kelas itu Pak Hendri sering bertanya apa kalau di awal? Biasanya Pak Hendri tanya nggak kalau di awal kelas? Halo? Ada yang ingat biasanya Pak Hendri kalau di awal kelas yang ditanyakan apa ke adik-adik? Oh, ini di buku belum ada, nanti di buku yang selanjutnya. Ini Bapak kasih di PPT dulu. Nanti disimak dulu ya. Oke, nah ini tadi adalah contoh-contoh kalimat pertanyaan. Nah, kata tanya biasanya sering digunakan pada kalimat tanya. Kalimat tanya itu ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanyanya itu di sini ada 6 jenis ini. Apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kalau adik-adik bertanya harus diakhiri dengan ada tanda tanyanya. Kalau adik-adik bertanya tidak ada tanda tanyanya berarti itu bukan pertanyaan atau bukan kalimat tanya yang lengkap seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu masing-masing dari kata tanya ini fungsinya seperti apa itu fungsinya seperti apa, di mana fungsinya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas tentang fungsi kata tanya. Yang bertanya adalah kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini fungsinya untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang atau suatu objek. Contohnya seperti ini. Biasanya kan Bapak tanya, apa kabarmu? Nah, seperti itu. Berarti ini Bapak menanyakan kabarnya adik-adik itu seperti apa sekarang gitu. Atau yang kedua, apa yang dilempar oleh Budi? Berarti ini yang ditanyakan adalah benda yang dilempar Budi itu apa? Seperti itu. Ini fungsi kata tanya apa yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contohnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan binatang purba? Terus diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Seperti itu. Contohnya sekarang Bapak tanya sama adik siapa tadi ya? Oh, Dek Rahel, mana Dek Rahel tadi? Dek Rahel mana? Ada? Oke, coba misalnya Bapak tanya ke Dek Rahel, apa yang sedang kamu lakukan? Kira-kira Dek Rahel jawabnya gimana? Belajar. Iya, saya sedang belajar atau aku sedang belajar seperti itu. Berarti yang Bapak tanyakan adalah proses yang dilakukan Dek Rahel sekarang. Kemudian Dek Rahel menjawabnya saya sekarang sedang belajar seperti itu. Ini untuk kata tanya apa. Yang kedua, selanjutnya itu kata tanya siapa. Nah, kalau siapa ini fungsinya adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku. Contohnya, siapa nama gurumu? Atau yang kedua, siapa yang memberimu ikan ini? Nah, untuk kata tanya siapa ini biasanya akan kita rujuk dengan jawaban berupa nama atau berupa
tokoh seseorang. Contohnya yang ada sebentar ya. Di Tasya. Halo, Dik Iya, Pak. Tasya. Oke, Dik Tasya misalnya Bapak bertanya, siapa nama gurumu? Dik Tasya menjawabnya apa? Nama guruku Pak Hendri. Oke, nah gitu pinter. Berarti harus ada namanya. Berarti nama gurunya siapa? Nah, itu disebutkan di siapanya. Berarti kita menjawabnya harus seperti itu ketika ada pertanyaan siapa. Kemudian yang kedua, contohnya Dik Krisna. Ini contohnya ya, Dik Krisna, halo. Mana Dik Krisna, mana suaranya? Loh, suaranya belum masuk, dipencet dulu tombolnya. Oke, pinter. Misalnya Bapak tanya ya, Dik Krisna, siapa yang ada di sebelahmu? Kira-kira jawabnya gimana, Dik Krisna? Pak Hen. Loh, di sebelah sampean kok Pak Henry? Oh ya, Pak Hendri. Ya, ya misalnya seperti itu di sebelahnya Krisna ada Pak Henry. Berarti yang di sebelah saya adalah Pak Henry. Berarti menyebutkan orangnya atau nama orangnya. Kemudian kita lanjut ke kapan atau kata tanya kapan. Sebentar ya. Lanjut. Bentar, Dok. Oke, kita mulai dengan kata tanya kapan. Nah, kegunaan kata tanya kapan adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya seperti ini. Kapan kamu minum obat? Atau kapan kamu membeli coklat itu? Nah, seperti itu. Kalau misalnya Bapak tanya Dik Rara, halo Dik Rara. Iya, Pak. Nah, Dik Rara misalnya Bapak tanya, kapan kamu tidur semalam? Dik Rara kira-kira menjawabnya seperti apa? Kapan kamu tidur semalam? Berarti Dik Rara kira-kira jawabnya gimana? Dik Rara semalam tidur jam berapa? Jam 08.00. Oh, jam 8 pagi tidur? Sudah tidur? Ya. Oh iya, berarti gitu. Berarti saya tidur jam 8.00 seperti itu. Berarti jawabannya kan mengarah ke waktunya, yaitu waktunya jam 8 malam. Seperti itu. Ya, Pak. Ini untuk kata tanya kapan. Nah, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada apa, siapa, dan kapan. Dari ketiga kata tanya ini ada yang ingin ditanyakan tentang kegunaannya. Nah, silahkan yang mau bertanya, enggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak tanya gini, sebentar. Di Aska, halo di Aska. Iya, Pak. Di Aska misalnya Bapak tanya, misalnya di Aska bertanya kepada Bapak ya. Di Aska bertanyanya seperti ini. Pak Hendri, kapan Pak Hendri bangun tidur? Kemudian Pak Hendri menjawab, Bapak bangun tidur dibangunkan oleh Ibu. Kira-kira benar apa enggak jawabannya Pak Hendri? Pak Hendri? Salah. Salah kenapa? Kenapa kok salah, Dek? Salah, Bang. Karena menanyakan jam. Karena yang ditanyakan kapan harus ada waktunya. Tapi Pak Hendri tadi kan menjawab
tidak ada waktunya, berarti pertanyaan dan jawabannya tidak sesuai atau jawabannya tidak menjawab pertanyaannya. Seperti itu. Berarti itu jawaban yang kurang tepat ya. Kalau yang ditanyakan kapan, yang dijawab adalah keterangan waktunya, harus ada keterangan waktunya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang di mana. Nah, kegunaan kata tanya di mana yaitu untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana kamu membeli buku itu? Atau yang kedua, di mana kucingmu? Seperti itu. Nah, ini adalah kata tanya di mana. Berarti kalau kapan kan tadi menunjukkan keterangan, menanyakan keterangan waktu. Kalau di mana dia menanyakan keterangan tempat, seperti itu. Tentunya kalau Bapak tanya sekarang ya, siapa yang belum Bapak tanya ini? Dek Rendra, halo Dek Rendra. Halo. Ya, misalnya Bapak tanya, di mana Dek Rendra belajar online sekarang? Dek Rendra jawabnya gimana? Di Zoom. Di Zoom. Ya, nah pinter, di rumah. Tempatnya adalah di rumah. Atau dijawab lebih spesifik nggak apa-apa. Di ruang tamu atau di kamar, seperti itu juga nggak apa-apa. Yang penting menunjukkan keterangan tempat, ya. Ada yang lain bisa mengikuti ya? Ya, Pak. Oke, sip. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah mengapa. Nah, kegunaan kata tanya mengapa yaitu untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kamu menangis? Atau yang kedua, mengapa kamu tidur di sofa? Nah, itu contohnya mengapa. Nah, untuk kata tanya mengapa ini, dia berarti biasanya jawabannya diawali dengan kata karena. Contohnya seperti ini. Mengapa kamu menangis? Jawabannya, karena aku terjatuh dari sepeda. Nah, seperti itu. Berarti kalau mengapa, dia gandengannya ada kata karena di jawabannya. Sekarang siapa ya yang Bapak tanya ya? Dek Avandi. Halo. Halo, Pak. Halo. Nah, misalnya Dek Avandi Bapak tanya, Pikirku. mengapa Dek Avandi minum es? Misalnya Bapak bertanya seperti itu. Kira-kira jawabannya gimana? Mengapa Dek Avandi minum es? Jawabannya ngarang nggak apa-apa. Kira-kira gimana jawabannya? Dek Avandi kira-kira gimana jawabannya kalau Bapak bertanya, mengapa Dek Avandi minum es? Karena ya bisa karena saya sedang haus. Contohnya seperti itu. Misalnya sekarang Dek Silvi, halo Dek Silvi. Halo, Pak. Misalnya Bapak tanya ya, mengapa Dek Silvi menggunakan kerudung? Jawabannya gimana? Karena harus menutup aurat. Ya, pinter seperti itu. Harus ada karena, kemudian diberikan penjelasannya. Karena harus menutupi aurat. Nah, contohnya seperti itu. Dari adik-adik yang lain, ada yang ingin ditanyakan tentang kata tanya mengapa? Enggak, Pak. Enggak ada. Oke, kita lanjutkan ke kata tanya selanjutnya. Kata tanya selanjutnya adalah bagaimana. Nah, untuk kata tanya bagaimana ini kegunaannya yang pertama untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau gambar seseorang. Contohnya seperti ini.
bagaimana keadaanmu setelah menjalani operasi? Berarti yang ditanyakan adalah keadaannya dia sekarang itu setelah operasi bagaimana? Misalnya jawabannya itu, oh setelah operasi aku merasa badanku lemes atau seperti itu bisa. Setelah operasi aku merasa mual-mual seperti itu juga bisa. Yang kedua, fungsi kata tanya bagaimana adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang cara atau langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu atau membuat sesuatu. Contohnya, bagaimana cara belajar yang efektif? Berarti jawabannya adalah langkah-langkah cara belajar yang efektif. Misalnya, belajar efektif yang pertama, duduk dengan posisi tegak. Yang kedua, membaca buku di tempat yang terang. Seperti itu. Berarti dia menjawabnya dengan langkah-langkah. Misalnya tadi yang ada pertanyaan mengapa kamu menangis? Jawabannya kan karena aku habis terjatuh. Misalnya ditanya lagi, bagaimana kamu bisa terjatuh? Kemudian dia menjawab, aku terjatuh karena tersandung batu atau kerikil. Seperti itu. Berarti dia menjawab proses dia jatuh itu bagaimana. Oh, aku tadi terjatuh karena aku tersandung kerikil atau batu. Nah, itu adalah penggunaan kata tanya bagaimana. Nah, adik-adik dari sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Nah, ada. Oke. Bentar. Nah, ini nanti tugasnya belum Bapak share. Bentar. Nah, ini adalah tugasnya adik-adik yang bahasa Indonesia. Coba tugasnya dicatat di buku dulu. Iya, Pak. Bapak jelaskan ya tugasnya. Yang pertama, bacalah teks tentang manfaat udara bersih pada buku siswa halaman 3. Nah, soalnya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan pada halaman 4. Di halaman 4 itu ada 5 soal atau 5 kalimat tanya. Nah, adik-adik harus menjawabnya sesuai dengan yang ditanyakan. Coba sekarang yang punya buku dibuka bukunya. Coba bukunya sekarang dibuka ya. Kita buka bareng-bareng. Halaman berapa, Pak? Halaman 3. Oke. Buku apa, Pak? Buku tema 2. Tema 2 atau tema 1, Pak? Tema 2 kan sekarang sudah masuk tema 2, sayang. Loh, kan kemarin habis ulangan tema 1, berarti sekarang sudah tema 2. Masa lupa? Lama nggak sekolah yo. Ada buku tema 2-nya? Ada, Pak. Halaman 3 kan bagian ayo membaca itu kan ada teks tentang manfaat udara bersih. Kemudian di halaman 4 itu yang bagian ayo berlatih itu ada 5 pertanyaan. Nah, seperti itu. Contohnya pertanyaan nomor 2. Kapan kita bisa kembali menikmati udara bersih? Berarti kalau kata tanyanya kapan, jawabannya keterangannya apa? Kalau kapan itu pertanyaan menunjukkan keterangan waktu. Waktu. Seperti itu berarti nomor 2 harus dijawab waktunya. Tidak boleh menjawab tentang keterangan yang lain. Seperti itu. Nah, ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua yaitu bacalah teks berjudul organ pernafasan pada manusia pada halaman 9 di buku paket. Ini salah ketik ya Bapak, di buku paket ya, buku siswa, bukan buku tulis. Nah, sekarang coba dibuka halaman 9. Sudah dibuka halaman 9? Sudah.
Nah, kan di situ ada bacaan tentang organ pernafasan pada manusia. Kemudian di halaman 10 itu ada tabel yang harus adik-adik kerjakan. Nah, di situ di kolom pertama ada kata tanyanya. Ada apa, mengapa, di mana, kapan, siapa. Nah, seperti itu. Nanti adik-adik di kata tanya apa, berarti adik-adik menjawab pertanyaan tentang apa, tentang titik-titik-titik seperti itu. Seperti itu ada contohnya. Apa saja organ pernafasan manusia? Kemudian di kolom sebelahnya adik-adik juga membuat jawabannya. Organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, dan seterusnya. Berarti adik-adik membuat pertanyaan dan menjawabnya itu sesuai dengan yang ada di dalam bacaan, ya. Berarti sebelum mengisi tabel, adik-adik wajib membaca bacaan di atasnya, yaitu bacaan organ pernafasan pada manusia. Kan di situ sudah dikasih contoh apa ya? Ya, nah nanti adik-adik juga membuat satu lagi, mengapa sampai seterusnya juga membuat satu lagi. Berarti adik-adik membuat 5 pertanyaan berdasarkan kata tanyanya, ya. Untuk tugas pertama dan tugas kedua ada yang ingin ditanyakan? No. Oke, tidak ada. Nah, berarti insya Allah Zoom hari ini bisa kita akhiri. Untuk nanti, sebentar. Nanti ini Bapak share juga ya materinya. Adik-adik coba ditulis di buku tulisnya materinya. Kan di buku paketnya nggak ada. Ya, nanti materinya bisa ditulis ya adik-adik. Kemudian nanti untuk PKN adik-adik bisa menyimak melalui video. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa dulu, Sika berdoa. Tangan diangkat. Ya, pinter tangan diangkat. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan kegiatannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.